Situasi terbaru dari Iran, Saudara. Televisi nasional Iran mengumumkan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Israel. Pengumuman Mujtaba Khamenei yang berusia 56 tahun sebagai pemimpin tertinggi disambut rakyat Iran. Penunjukan Mujtaba Khamenei ini dilakukan saat perang Iran melawan Amerika dan Israel masih berlangsung. Nama Mujtaba Khamenei belum banyak terdengar sejak perang dimulai. Mujtaba juga belum pernah masuk ke struktur pemerintahan Iran. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Mujtaba Khamenei juga akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi Iran. Sebagai Ayatullah, Mujtaba Khamenei ini juga memiliki wewenang atas kelanjutan pengayaan uranium Iran. Mujtaba terpilih atas putusan majelis pakar yang beranggotakan 88 ulama Iran yang bertugas memilih pemimpin tertinggi. Allahu Akbar. Dan saudara, terkait dengan konflik yang terjadi antara AS Israel versus Iran, kita akan tanyakan langsung dengan pakar hubungan internasional UNPAR. Ada Pak Julius Purwadi Hermawan melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Julius, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Selamat siang Mas Reza. Ya, informasi yang baru saya bacakan tadi adalah soal Mujtaba Khamenei yang memang saat ini juga menjadi pemimpin tertinggi Iran. Apa kelanjutan dan langkah apa yang nantinya bisa diambil dari pengamatan Pak Julius? Ya, iya, saya melihat berita ini itu dengan sukacita ya, seperti yang terjadi di Iran, ya, bahwa masyarakat itu sangat bersukacita gitu. Pada akhirnya gitu, setelah berapa hari, 7 hari ya gitu, pemimpin baru terpilih gitu. Itu satu ya. Lalu kemudian di sisi yang lain tentu saja ini duka cita gitu ya, untuk Amerika Serikat dan tentu saja Israel gitu, yang mereka tidak mengharapkan bahwa sosok Mahtabi Mujtaba Khamenei adalah yang dipilih gitu. Nah, cukup unik karena itu artinya bahwa pertempuran akan dilanjutkan, dan ini sesuatu yang Amerika Serikat saya kira harus khawatir, Mas Reza. Iya, walaupun dengan demikian tidak ada dialog bahwa nantinya akan selesai begitu perang tersebut ya, dengan Amerika. Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak ya gitu. Tentu saja tidak gitu. Dan kita paham betul kenapa ruang dialog itu tertutup gitu. Yang pertama bahwa Trump sendiri kelihatan tidak mengendaki dialog itu, sekalipun Iran pernah menawarkan untuk dialog gitu ya, dan nyatanya sampai hari kemarin gitu ya, terutama di Sabtu kemarin gitu, kita sudah paham betul gitu maunya Trump no deal tanpa Iran menyerah gitu. Iran harus menyerah dulu gitu ya. Lalu kemudian dari Presiden Iran juga sudah menimpali, nggak mungkin Iran akan menyerah begitu saja gitu. Dan hari ini sukacitanya jadi lengkap gitu, bahwa pemimpin baru terpilih, dan saya kira akan meneruskan Ayatullah Ali Khamenei, gaya pemimpinannya, keputusannya, posisi politiknya, termasuk sikapnya terhadap Barat. Mas Reza. Iya Pak Julius, tapi kalau misalnya melihat track record dari Mujtaba Khamenei ini kan belum banyak terdengar sejak perang dimulai. Bahkan Mujtaba juga belum pernah masuk ke struktur pemerintahan Iran. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini salah satu bentuk strategi dari Iran untuk melawan Amerika Serikat dan juga Israel? Dan itu kan pernah tahun 2019 dia dijatuhi sanksi ya oleh Amerika Serikat gitu. Karena ini orang tidak punya kedudukan resmi, tapi bagaimana ceritanya bisa mewakili Ayatullah Khamenei? Itu yang mungkin memang seperti yang Anda sampaikan tadi menjadi sebuah strategi dari Iran untuk melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kalau misalnya melihat sosok dari Mujtaba Khamenei ini dari penglihatan atau analisa Anda, seperti apa sih sosoknya, Pak Julius? Ya, pertama dia masih muda ya, 56 tahun betul. 56 tahun, dan dibandingkan dengan calon lain yang cukup kuat ya, yang 60-an tahun. Dan itu mencerminkan cara pandang anak-anak muda lah, kurang lebih lah gitu, atau di usia produktif gitu ya.
bagaimana melihat Barat gitu ya. Itu saya kira satu ya, mudah. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita melihat respon dari Garda Revolusi Iran, Garda Revolusi Islam Iran, saya kira juga sangat jelas. Mereka akan patuh, akan tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Mujtaba Khamenei. Saya kira itu menunjukkan bahwa solid ya, ke tingkat solidan kepemimpinan Iran yang baru gitu, di bawah Mujtaba Khamenei. Gitu. Kesulitan dari pemimpin Iran yang baru Mujtaba Khamenei ini juga diberikan apresiasinya dan juga dukungan oleh seluruh masyarakat Iran. Dengan adanya dukungan masyarakat Iran artinya bahwa masyarakat Iran setuju dengan adanya pemimpin negara Mujtaba Khamenei ini, apalagi di tengah konflik yang terjadi Amerika Serikat dan juga Israel. Apakah memang nantinya ini juga bisa menyelesaikan konflik yang terjadi? Ya, harapan kita semua kan menyelesaikan konflik ya, dan kita sudah merasakan dampaknya, termasuk analisis dampak ke depan ya yang sangat berat gitu. Harapannya kan seperti itu gitu. Ya. Apakah akan secepat ini ya, dalam waktu cepat ini, dalam seminggu ini misalnya akan ada penyelesaian konflik? Saya rasa dan saya melihat bahwa kelihatannya kita tidak bisa berharap seperti itu, Mas Reza. Jadi masih banyak proses yang akan terjadi di Timur Tengah sana, gitu. Termasuk bagaimana pemimpin baru ini akan menjalin hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang beberapa hari ini kan juga kena dampak ya atas serangan rudal-rudal ke aset-aset vital Amerika Serikat. Itu saya kira yang akan di-approach ya, diperbaiki gitu hubungannya dengan negara-negara Arab ini gitu. Nah, kalau itu terjalin dengan baik gitu ya, barangkali kita juga bisa melihat ada prospek ya kedepannya seperti apa gitu, terkait dengan resolusi konflik. Iya Pak Julius, walaupun memang Amerika Serikat dan juga Iran sudah menegaskan bahwa tidak akan ada lagi atau tidak akan ada dialog, dan masih adakah ini peluang sekecil apapun membawa keduanya ke meja perundingan misalnya? Ya, saya dari awal nyebut sulit ya, ruang dialognya sulit. Tapi sulit itu kan berarti tidak mungkin ya, Mas Reza. Gitu. Dan saya melihat peluangnya nanti pertama negara-negara di Arab perlu menjaga suara yang sama gitu ya. Jangan sampai reaksi mereka terhadap Iran itu justru memperumit dan memperuncing konflik gitu ya. Itu pertama. Lalu kemudian negara-negara di luar Timur Tengah gitu seperti China misalnya atau India atau mungkin Indonesia ya bisa menggalang komunikasi yang lebih luas dengan negara-negara dunia, bagaimana caranya ya menghentikan konflik yang sudah 1 minggu tapi dampaknya sudah luar biasa ini, Mas Reza. Jadi sulit ketika memang ada negara-negara di luar itu untuk bisa berkomunikasi agar perang ini atau konflik ini juga bisa selesai, begitu ya Pak Julius ya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Tapi yang juga kalau berbicara soal Indonesia, yang juga menjadi khawatir adalah warga negara Indonesia yang saat ini juga masih terus dilakukan evakuasi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri. Gelombang pertama ini ada 32 WNI dari Iran, tepatnya di Azerbaijan yang juga terus dievakuasi. Lalu dengan gelombang-gelombang berikutnya, gelombang evakuasi ini, Anda melihatnya seperti apa? Gelombang evakuasi memang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk warga negara Indonesia. Yang pertama kita akui bahwa kali ini mungkin lebih sulit ya dan lebih kompleks daripada kalau kita bandingkan Juni tahun lalu ya. Ketika kita lebih fokus ke bagaimana mengevakuasi orang-orang Indonesia yang ada di Iran. Itu satu hal ya. Dan berhasil ya tahun lalu gitu. Nah sekarang problemnya adalah bukan hanya orang-orang Indonesia di Iran saja, Mas Reza. Kita ingat ada juga di Qatar, ada di Arab Saudi, ada di Emirates, Oman gitu ya. Dan itu jauh lebih luas, dan itu saya kira perlu strategi komprehensif ya di antara para dubes yang dapat tugas di sana untuk berkomunikasi, berkomunikasi yang menjaga komunikasi dengan warga Indonesia yang ada di sana tetap survive. Gitu. Dan saya kira kalau pekerja migran yang ada di sana barangkali gitu ya charge-nya lebih baik gitu ya daripada misalnya jemaah umroh ya yang sekarang ada di sana gitu ya yang masih terjebak gitu atau turis ya warga Indonesia yang ada di sana. Itu saya kira perlu dipikir dengan sangat matang dan kita berharap sekali ada strategi yang holistik yang dilakukan oleh dubes-dubes yang ada di negara-negara Timur Tengah gitu ya, dan moga-moga gitu ya semua warga Indonesia akan selamat kembali ke Indonesia. Adanya strategi yang holistik seperti apa misalnya Pak Julius? Ya, kita tidak tahu ya siapa saja yang ada di sana gitu.
Selama ini kalau warga negara hadir di sebuah negara, gitu, lalu kan akan memberikan laporan ke perwakilan Indonesia yang ada di sana. Apakah ke KBRI atau konsulat jenderal. Itu kan gitu. Nah kalau mereka melaporkan, oke, gitu ya. Tapi problemnya kan gitu, Mas Reza, ada orang datang pergi misalnya ke Singapura, ketemu dengan orang Timur Tengah, lalu kemudian dibawa menjadi pembantu misalnya di Iran gitu, atau di Arab Saudi gitu, kan ceritanya lain gitu. Jadi bersyukur ya kalau data kita memadai, data kita cukup gitu ya, siapa-siapa saja yang ada di sana. Tapi jangan lupa ada juga warga negara Indonesia yang tidak terdata. Nah ini bagian yang pertama saya kira yang perlu dicek ya, informasi data yang akurat terkait dengan keberadaan warga negara Indonesia yang ada di negara-negara Arab. Apa yang memang harus dilakukan oleh Kedubes misalnya dari sejumlah negara Timur Tengah begitu yang terdampak dari konflik ini sendiri untuk bisa secara cermat dan secara tepat mendata warga negara Indonesia agar proses evakuasi, gelombang evakuasi ini juga bisa berjalan dengan baik begitu, Pak Julius? Ya, saya kira kan KBRI sudah merilis ya, nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga negara Indonesia. Itu step pertama yang kita harus apresiasi. Satu gitu. Tapi posisi kita kan menunggu itu, gitu. Menunggu bahwa warga kita akan mendaftarkan diri. Nah sekarang proaktifnya, ini juga bagian dari strategi yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perwakilan kita di sana. Nah karena evakuasi ini kan tidak mudah Mas Reza ya, jalur darat pasti akan panjang sekali ya. Kalau kita bicara tentang Arab Saudi, Qatar, gitu, kemudian Oman, termasuk Yordania, saya harus sebut itu gitu. Jadi tidak mudah gitu ya untuk membangun jalur gitu ya yang aman bagi warga kita. Gitu. Dan pastinya kita harus memastikan bahwa warga kita secara logistik itu juga aman. Kesehatan mereka juga perlu dijaga. Itu juga bagian yang lain, Mas Reza. Sebelum pada akhirnya mereka bisa diterbangkan kembali ke Indonesia. Nah kalau mau diterbangkan kita belum bisa menentukan waktunya kapan, Mas Reza. Itu yang saya sebut dengan strategi yang holistik. Oke, proses pendataan dari warga negara Indonesia juga masih terus berlangsung dan kita berharap bahwa proses pendataan ini juga dengan mudah bisa diterima dan seperti tadi Pak Julius sampaikan bahwa adanya proaktif dari warga negara Indonesia untuk bisa menyampaikan kepada KBRI di sejumlah negara. Pak Julius, kita harus jeda sejenak karena usai jeda kami masih akan kembali berdialog dengan pakar HI Universitas Parahyangan dengan Bapak Julius Purwadi Hermawan. Pastikan Anda bersama kami.